sekolah yang didirikannya. Itu buku resep masakan dan buku batik. Nah, Wisma Pranowo itu pendanaannya dari penjualan buku itu. Kedua buku itu dijual untuk pendanaan Wisma Pranowo. Kemasyhuran nama sekolah Putri Wismo Pranowo pada masanya sempat menarik perhatian sejumlah aktivis pendidikan di Nusantara. Sejumlah tokoh pendidikan perempuan seperti Dewi Sartika pernah singgah untuk mempelajari dan melihat langsung sistem pendidikan yang diterapkan Kardina di Wismo Pranowo. Ada tamu dari Aceh, seorang perempuan dari Aceh yang juga ingin tahu seperti apa Wisma Pranowo itu. Kemudian dia ikut ngangsu kawruh ya di situ, karena dia juga tertarik ingin mendirikan hal yang sama di Aceh. Itu dia magang di situ selama 6 bulan. Kemudian juga didatangi oleh Dewi Sartika dan adiknya. Dua tokoh itu sempat ke situ, kemudian metodenya saling tukar lah, saling oh ya harusnya begini, pokoknya ada saling tukar pengalaman antara Dewi Sartika dan Ki Hajar Dewantara. Karena memang Kardina dulu cita-citanya jadi guru, cita-citanya memang dari guru, akhirnya jadi istri bupati kan nggak bisa jadi guru. Upaya Kardina memajukan kehidupan masyarakat tidak berhenti di dunia pendidikan. Melihat minimnya fasilitas kesehatan bagi masyarakat Bumi Putra pada tahun 1927, Kardina mendirikan Balai Pengobatan. Balai Pengobatan yang diberi nama Kardina Ziekenhuis ini kini dikenal sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Kardina. Jadi rumah sakit ini dibiayai oleh beliau dari hasil karya tulisannya, buku kurang lebih 16.000 gulden pada saat itu. Beliau melihat sendiri kenapa kalau orang Bumi Putra sakit itu hanya tergeletak di balai-balai bambu dan obatnya pun suka-suka. Sementara yang bangsawan itu di tempat tidur yang bagus, ada selimutnya, obatnya langsung diberikan oleh dokter. Nah, itu melihat ketimpangan itu, beliau juga menimbulkan keinginan untuk mendirikan rumah sakit tersebut. Awalnya dia bikin rumah sakit adalah ketika dia tahu bahwa orang-orang pribumi itu kalau sakit dibiarkan itu, nggak ada tempat untuk dirawat. Juga bikin rumah jompo, selain rumah sakit, rumah jompo. Sumbangsi Kardina dalam bidang kesehatan hingga saat ini masih bisa dinikmati masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya. Beberapa ruangan dalam RSUD Kardina masih dijaga keasliannya. Rumah sakit ini mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, kemudian mengalami renovasi ya, berupa sarana prasarana, termasuk dalam pelayanannya. Sekarang kita mempunyai kurang lebih 1.000 karyawan, baik tenaga medis maupun non-medis, kemudian dengan 400 tempat tidur. Jadi tujuan Ibu Era Kardina mendirikan rumah sakit ini, alhamdulillah sekarang sudah tercapai dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kota Tegal dan sekitarnya. Kegiatan sosial Kardina yang didukung penuh suaminya membuat namanya tidak hanya dikenal luas masyarakat, tetapi juga menarik perhatian Kerajaan Belanda. Kardina sempat mendapat bintang Ridder van Oranje Nassau sebagai bentuk penghargaan atas kerja-kerja sosial yang dilakukannya. Nah, di samping rumah sakit itu, beliau juga tertarik untuk mendirikan rumah untuk orang-orang yang miskin, orang yang tidak berpunya. Sampai beliau mendapatkan hadiah kehormatan dari pemerintah Belanda untuk itu. Meski perannya dalam memajukan kehidupan masyarakat Bumi Putra sangat nyata, Kardina pernah menjadi korban pelakuan yang tidak manusiawi saat bangsa Indonesia dilanda euforia pasca proklamasi kemerdekaan. Perlakuan ini bahkan sempat membuat Kardina trauma dan memutuskan menghilang dari publik hingga bertahun-tahun.
Sunarnya sudah berhasil melarikan diri, Bu Kardina udah sepuh, ngapain? Saya mau diapain? Akhirnya dia pegang. Kemudian diarak di dombreng ya. Dombreng itu sebagai hukuman sosial yang gimana yang memalukan sekali itu. Ketika suami Kardina, Raden Mas Haryono yang bergelar Rekso Negoro 10, pensiun dari jabatannya sebagai Bupati Tegal pada tahun 1930, tokoh perempuan ini sempat ikut suaminya pindah dan tinggal di kota Salatiga. Dari awal memang beliau sangat tertarik dengan kota Salatiga karena kota Salatiga terkenal sebagai tempat peristirahatannya orang-orang Belanda. Sehingga banyak bangunan-bangunan Belanda, rumah-rumah bangunan Belanda di sana. Termasuk rumah yang kediaman beliau. Perpindahan Kardina sendiri dari Tegal ke Salatiga tepat pada ulang tahun ke-49 Kardina pada 1 Maret 1930. Kalau di Salatiga sendiri, Kardina menyewa salah satu rumah di pemukiman elit di Eropa waktu itu di Jalan Tuntang Sueh namanya, saat ini dikenal dengan Jalan Diponegoro Salatiga nomor 11, yang saat ini lokasinya menjadi salah satu kampus untuk Fakultas Ekonomi Universitas Satya Wacana. Jadi kegiatannya sehari-hari hanya berkebun, tapi beberapa tahun kemudian dia teringat dengan spirit Kartini, dia tetap ingin melanjutkan cita-cita Kartini. Saat suaminya meninggal dunia, Kardina memutuskan kembali ke Tegal. Saat itu, putri Kardina menikah dengan Raden Sunaryo, Bupati Tegal yang menjabat dari tahun 1944 hingga 1945. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945, di sejumlah daerah timbul pergolakan dan aksi-aksi revolusioner yang digerakkan sejumlah pemuda dan tokoh-tokoh lokal. Di sejumlah daerah di wilayah pesisir utara Jawa Tengah misalnya, muncul kelompok massa revolusioner yang tergabung dalam kelompok Kutil. Kelompok yang menolak segala hal yang berbau feodal ini dipimpin Satkayani, seorang tukang pangkas rambut berideologi kiri. Peristiwa 3 daerah yang dipelopori oleh si Kutil Sakyani itu kan bagaimana dia menolak Amtenar, bahwa ada kesenjangan ekonomi yang disebabkan oleh orang-orang Amtenar itu. Bahkan si Kutil itu menuduh Amtenar itu ditunggangi oleh Nika. Jadi harus dilawan itu oleh Kutil. Ada pemberontakan peristiwa 3 daerah, semua Amtenar itu, bahkan beberapa pejabat itu dibunuh oleh Kutil. Orang-orang Tegal itu, beberapa orang yang pernah saya wawancarai mengatakan bahwa kalau dengar nama Kutil sudah takut. Orang takut sekali itu. Dengan jargon ingin menghapus sistem feodalisme Jawa yang dianggap sebagai lambang kolonialisme dan perbudakan, aksi-aksi kelompok Kutil dengan cepat berubah menjadi aksi pembantaian dan aksi main hakim sendiri, baik terhadap orang-orang Belanda maupun para Amtenar atau pejabat pemerintahan kolonial yang kebanyakan berasal dari kalangan bangsawan Jawa. Di antara pejabat pemerintahan kolonial yang diincar kelompok Kutil adalah Raden Sunaryo, menantu Kardina. Jadi selama pemerintahannya Rekso Negoro sebagai bupati, itu ada kaum yang tidak puas. Kebetulan saat itu juga politiknya Belanda kan sedang goyah begitu ya. Nah, masuklah ini orang-orang ini membuat onar dan melampiaskan dendamnya. Saat masa kelompok Kutil hendak menangkap Raden Sunaryo di rumahnya, Bupati Tegal itu tidak mereka temukan. Karena kecewa, massa yang beringas kemudian mengarah paksa anggota keluarga Raden Sunaryo dengan hanya mengenakan pakaian dari karung goni. Dan Kardina, yang telah banyak berjasa bagi masyarakat Tegal, ikut menjadi korban perlakuan yang tidak manusiawi. Gerakan Kutil itu melakukan satu razia pada kantor-kantor
Nah, dia akan mengambil Sunario bupatinya ketika itu. Nah kebetulan Bu Kardina ada di situ. Sunario sudah berhasil melarikan diri, Bu Kardina udah sepuh, ngapain? Saya mau diapain? Akhirnya dia pegang. Kemudian diarak di dombreng ya. Dombreng itu sebagai hukuman sosial yang gimana, yang memalukan sekali itu. Sampai dua versi mengatakan sampai di rumah sakit Kardina dia pura-pura sakit kemudian sakit. Ada versi yang lain mengatakan sampai ke Talang mau dihukum mati tapi nggak jadi. Bahwa itu Kardina yang bangun rumah sakit. Tapi versi yang lain kemudian di rumah sakit Kardina, kemudian dia sakit, malamnya diculik oleh pemuda api gitu loh, pemuda kereta api itu. Kemudian sempat diistirahatkan, disembunyikan di kantor biro. Setelah itu ke Pekalongan, seputar itu sampai ke Salatiga. Karena ada peristiwa 3 kota itu di sana, kemudian diselamatkanlah beliau ke Salatiga. Sempat juga putranya, menantunya itu diangkat saat itu menjadi bupati, tapi hanya setahun karena terus ada peristiwa itu juga terus ikut ke Salatiga. Pasca peristiwa 3 daerah yang pecah pada tahun 1945, tidak ada yang mengetahui nasib dan keberadaan Kardina. Meski ada rumah sakit di Tegal yang menyandang namanya, keberadaan adik pahlawan perempuan R.A. Kartini ini seperti menghilang di telan bumi. Nasib Kardina baru diketahui pada tahun 1970 setelah istri Bupati Tegal saat itu Sumiati Sarjo mendapat informasi tentang kondisi dan keberadaan Kardina. Saat itu pula Sumiati menemui dan berhasil membujuk tokoh perempuan yang telah berusia lanjut itu untuk berkunjung dan kembali ke Tegal. Dia nggak mau lagi ke Tegal. Kalau mendengar kata Tegal sudah ngeri lah pokoknya, dia trauma sekali. Sita Bu Sarjo begitu, bahwa dia nggak mau nyebut kata Tegal, tapi kemudian Bu Sarjo berusaha untuk enggak Bu, beda sekarang, pokoknya nggak mau cerita Tegal. Ketika dia hubungi di rumahnya oleh saudaranya itu, bahwa ini saya tahu rumahnya di sini, kemudian ditunjukkan, Kardina sudah takutan sendiri lihat orang Tegal karena trauma didombreng oleh kelompok kutil tadi, sampai akhirnya dia mau ke Tegal. Kunjungan dan kembalinya Kardina ke Tegal disambut gembira oleh warga kota itu. Selain berziarah ke makam suaminya, dalam kunjungan ini Kardina juga mendatangi rumah sakit yang dulu didirikannya. Tak lama setelah kunjungannya ke Tegal pada tanggal 5 Juli 1971, Kardina meninggal dunia. Jenazah tokoh perempuan yang sempat terlupakan bertahun-tahun ini dimakamkan di sebelah pusara suaminya di komplek Makam Sultan Amangkurat I di Adiwarna, Tegal. Nama Kardina memang tidak setenar nama Kartini atau Dewi Sartika. Namun, jejak perjuangannya dalam memajukan pendidikan kaum perempuan dan kehidupan warga Bumi Putra sangat patut dikenang dan diteladani. Metro TV, knowledge to elevate.